Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem komputer, atau juga biasa kita sebut komponen komputer. Nah, di sini, sebelum kita dapat mengoperasikan komputer, kita harus tahu dulu sistem komputer atau komponen komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Baik, mari kita simak. Kita akan membahas tentang software. Nah, di software, tadi Bapak telah mengatakan bahwa software terbagi menjadi 3 jenis, berdasarkan juga fungsinya, yaitu ada software aplikasi, software program, kemudian ada sistem operasi. Tapi secara umum, yang kita pelajari ada software aplikasi dan sistem operasi. Nah, kita bahas satu persatu. Software yaitu suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau bisa kita definisikan ke dalam pemahaman yang lain bahwa software itu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan atau mengkoordinasi dari penggunaan hardware. Nah, seperti yang dijelaskan di sini tentang software sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah software yang bertugas mengontrol, mengkoordinasikan penggunaan hardware untuk berbagai aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Nah, sistem operasi yang umum beredar di pasaran di dunia ada 3, yaitu ada sistem operasi Macintosh, ada sistem operasi Linux, dan ada sistem operasi Windows. Sekarang kita membahas sistem operasi Macintosh. Nah, seperti ini kira-kira tampilan dari sistem operasi Macintosh. Biasanya logo perusahaan atau logo dari OS Macintosh ini adalah yang sangat ikonik, yaitu ada gambar apel yang tergigit sebagian. Jadi sistem operasinya tampilannya seperti ini. Ini mungkin kita jarang temui karena komputer yang menggunakan OS atau sistem operasi Macintosh ini hanya komputer yang berasal dari pabrikan Apple. Jadi selain dari pabrikan Apple, ini tidak bisa menggunakan atau tidak mendukung untuk menggunakan sistem operasi Macintosh. Yang kedua, sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux tampilannya seperti ini. Nah, tampilan sistem operasi Linux mungkin kita juga jarang mendengar atau melihat karena ini tidak umum dipakai. Tetapi kalau di luar negeri, sistem operasi Linux ini mungkin banyak dipakai sesuai dengan tujuan dari Linux itu sendiri. Karena Linux ini kan terbagi menjadi beberapa varian, sampai juga ada yang dipakai untuk kebutuhan NASA. Nah, kalau kita di Indonesia, kita jarang pakai sistem operasi Linux, karena memang dari awal kita belajar komputer, sampai kita menjadi pengguna sistem operasi, kita hanya menggunakan sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi Linux ini sifatnya gratis. Jadi siapapun boleh untuk memodifikasi, boleh juga untuk disebarluaskan. Sementara sistem operasi Macintosh dan sistem operasi Windows itu sifatnya berbayar. Jadi kalau kita pengen menggunakan sistem operasi Windows atau sistem operasi Macintosh, maka seharusnya kita harus membeli lisensi untuk menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, dan yang terakhir ada sistem operasi Windows. Tampilannya ya seperti ini. Untuk sistem operasi Windows yang telah Bapak tampilkan di sini adalah seri dari Windows 10. Nah, ini kita sudah umum, sudah biasa untuk melihat ini.
Jadi kita tahu dalam sebuah komputer, sebelum kita menggunakan aplikasi, tentunya kita pasti mengoperasikan dulu sistem operasinya. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah contoh-contoh tampilan dari sistem operasi. Kemudian kita lanjut, yang kita pelajari berikutnya adalah software atau program aplikasi. Nah, sedangkan program aplikasi sendiri mempunyai definisi, yaitu software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah user. Maksudnya, pada saat kita menggunakan komputer, tentunya komputer yang kita gunakan itu memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita. Misalnya, untuk kelas pelajar, mungkin yang biasanya dan sering dimintai tugas untuk membuat makalah. Untuk membuat makalah itu, kita perlu menggunakan program aplikasi. Kalau yang bawaan dari Windows, ada Microsoft Word. Nah, nanti kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk menyelesaikan masalah user. Jadi permasalahan kita, misalnya kita disuruh atau ditugaskan untuk membuat makalah. Sementara makalah itu harus kita tulis, kemudian harus kita sesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu gurunya, maka aplikasi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kira-kira cukup sekian penjelasan singkat dari Bapak tentang sistem komputer atau komponen komputer. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.